Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat video record pada bab 1 pada makul Ekonomi Marketing. Dosen pengampu Pak Ade Mursalin SEMM. Baiklah, di bab 1 ini saya akan membahas yaitu menerapkan digital dalam pemasaran. Booth Cadel mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Cadel 2013. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai, dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Memahami pemasaran. Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Ekonomi perhatian atau attention economy. Pemasaran digital sangat kuat dalam dua cara. Yang pertama, audiens dapat disegmentasi dengan sangat tepat, bahkan sampai ke faktor-faktor. Crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ini dapat dilakukan dengan satu dari tiga cara. Yang pertama, crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Manfaat dari crowdsourcing sendiri adalah untuk marketing bisnis yang sangat handal, di mana hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kreativitasnya sekaligus sumber daya dari para audiensnya untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi secara gratis. Perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. B. Crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Dalam dunia bisnis, ide-ide inovatif saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan modal usaha. Modal itu diibaratkan sebuah akar pohon. Apabila akar pohon tidak kuat, maka pohon itu tidak dapat berdiri kokoh untuk menopang batang, daun, dan rantingnya. Begitu juga dengan bisnis,
Tanpa modal yang cukup, maka bisnis pun rasanya akan sulit berkembang. Pilar utama dari sebuah crowdfunding adalah website dan pemilik modal. Usaha yang mau dijalankan nantinya didaftarkan ke dalam sebuah website terlebih dahulu. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat proposal dengan menarik. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Yang ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Microtasking adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan, dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial. Sebelum kamu mendapatkan uang di internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal seperti ini. Yang pertama, menyediakan smartphone atau laptop. Yang kedua, memiliki koneksi internet yang cepat. Yang ketiga, mempelajari cara mendapatkan uang di internet. Yang keempat, menyiapkan berbagai akun seperti email dan media sosial. Yang kelima, membuat akun PayPal dan sejenisnya. Bagi yang ingin mendapatkan uang di internet, dapat mengikuti cara-cara. Yang pertama, unduh aplikasi microtasking. Yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Yang ketiga, mengisi survei online. Yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Yang kelima, menjadi freelance di berbagai bidang. Ketiga, mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. Semua ide ini tentang ceruk komunitas, kepribadian media yang berpengaruh, dan tentang perhatian yang terpecah menyatu dengan kemampuan untuk mengelompokkan audiens. Segmentasi adalah proses mengambil satu khalayak umum dan membaginya sesuai dengan pengelompokan atau karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka akan merek. Setelah segmen dibuat, pesan yang dikirim juga dapat disesuaikan berkat ketersediaan informasi yang diperlukan dan alat digital. Ini bisa sekecil seperti menambahkan nama pelanggan sampai pemberian salam melalui email, atau sama pentingnya dengan menyesuaikan seluruh halaman konten dengan riwayat pembelian dan interaksi mereka terhadap merek. Sebagai contoh, Amazon memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan item yang telah mereka beli serta produk serupa yang dibeli oleh orang lain. 4. Dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurnya, karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Yang kelima, model TCO. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tetapi kami telah menemukan cara yang paling efektif untuk mengelompokkannya menjadi 4 disiplin ilmu yang saling terkait: berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Think adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital. Yang ketiga, create, menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Yang kelima, engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan. Yang keenam, optimis, adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan pengujian konversi. Yang keempat, akuntansi perubahan dan cara menggunakan buku. Pada intinya, pemasaran adalah tentang percakapan dan internet telah menjadi pusat percakapan. Sifat terhubung dari internet memungkinkan kita untuk mengikuti dan melacak percakapan ini dan menyediakan titik masuk untuk semua pihak.
Apa yang terjadi di dalam buku ini adalah cara berkomunikasi dengan pelanggan yang ada dan potensial yang menggunakan internet. Buku teks ini dapat dibaca dari belakang ke depan atau digunakan sebagai panduan referensi, istilah, kunci, konsep, dan mata pelajaran yang saling terkait disorot dalam setiap bab. Sekian ringkasan bab 1 pada mata kuliah Ekonomi Marketing. Saya ucapkan terima kasih.